Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen operasional tentang perencanaan pembangunan pabrik. Maksud bangunan ataupun building yang didirikan adalah untuk melindungi bahan-bahan, peralatan dan karyawan dari kerusakan ataupun hujan serta dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Contohnya itu pencurian. Nah, operasional perusahaan yang menggunakan mesin-mesin ataupun peralatan yang berat dan bahan-bahan yang sukar diangkat atau dipindahkan, biasanya mereka menggunakan gedung yang tidak bertingkat. Sedangkan gedung yang bertingkat biasanya akan menimbulkan keadaan yang lebih sukar bagi operasional perusahaan ataupun pabrik tersebut, dan biayanya biasanya lebih mahal. Dalam perencanaan pembangunan juga ditentukan mengenai bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, mengenai bahan-bahan ini, apa yang akan kita gunakan itu tergantung dari pertimbangan-pertimbangan. Misalnya karena bahaya kebakaran, keadaan mesin ataupun peralatan, dan bahan-bahan yang kita olah. Suatu bangunan yang direncanakan secara baik akan memberikan banyak keuntungan tertentu. Yang pertama itu mengurangi work in process inventory. Di sini berkaitan dengan barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi adalah barang yang ada dalam proses produksi, di mana sudah tidak bisa kita katakan lagi sebagai bahan mentah. Misalnya dalam pabrik meja, barang jadinya adalah meja dan bahan mentahnya adalah kayu batangan. Maka di sini work in processnya adalah kayu yang sudah dipotong, kayu yang sudah dihaluskan atau kayu yang sudah dibentuk menjadi meja, tetapi belum selesai dipelitur sehingga belum menjadi produk jadi. Atau contoh yang lain, misalkan dalam pabrik lampu, barang jadinya adalah lampu. Nah, di sini bahan mentahnya adalah partikel lampu seperti tembaga dan kaca. Nah, maka work in processnya di sini adalah tembaga yang sudah dibentuk sesuai dengan bentuk lampu, tetapi belum disatukan dengan bahan baku yang lain yaitu kacanya. Yang kedua yaitu menekan biaya pemindahan bahan-bahan. Nah, dalam proses produksi, bahan baku yang diterima dari pemasok akan dipindahkan dari tempat penyimpanan bahan baku ke tempat produksi atau untuk diolah menjadi barang jadi ataupun produk jadi. Yang kemudian barang jadi hasil produksi tersebut akan dipindahkan lagi ke gudang penyimpanan barang jadi ataupun finished good. Nah, dari gudang barang jadi itu ataupun gudang jadi itu tadi selanjutnya akan dipindahkan lagi ke distributor untuk didistribusikan ke pelanggan. Nah, pemindahan bahan baku maupun barang jadi tersebut harus ditangani dengan tepat ataupun dengan baik dan efisien sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan oleh perusahaan. Selain itu juga, bangunan yang direncanakan secara baik akan memberikan keuntungan yang lain seperti menekan biaya-biaya penyimpanan, mengurangi waktu pengerjaan, terus menyederhanakan prosedur pengawasan atas pengolahan, terus mengurangi biaya-biaya pemeliharaan, maintenance, terus mengurangi kemacetan dan gangguan-gangguan atas pekerjaan. Selain itu juga akan memperbesar fleksibilitas dan keuntungan dari pabrik dan mengurangi upah dan biaya-biaya untuk melatih buruh. Terus yang terakhir itu akan memperbesar kesenangan kerja dan mempertinggi moral para pekerja serta mengurangi turnover karyawan ataupun perputaran tenaga kerja yang ada di dalam. Nah, sempit atau luasnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun pabrik itu tergantung dari susunan dari peralatannya dan bentuk atau desain dari bangunan perusahaan pabrik tersebut. Selanjutnya itu jenis-jenis bangunan. Nah, di sini dalam penentuan bentuk bangunan ataupun gedung yang sesuai bagi suatu perusahaan ataupun pabrik tergantung pada bermacam-macam hal, antara lain yaitu proses pengolahan produksinya, tingkat kemajuan teknologi bangunan, terus keadaan dari tanah dan biaya-biaya dari pembangunan gedung-gedung itu sendiri. Yang pertama yaitu gedung yang tidak bertingkat. Nah, di sini tujuan dari pemakaian gedung dengan bentuk seperti ini adalah untuk memberikan suatu jumlah biaya keseluruhan untuk tiap meter perseginya. Nah, di samping itu, dengan pemakaian bentuk ini juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan gedung ataupun bangunan tersebut. Jenis bangunan yang kedua yaitu high bay and monitor building. Nah, di sini gedung ataupun bangunan yang tidak bertingkat ataupun single story dengan jenis ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan ruangan gerak di atas kepala yang maksimum bagi ruangan tersebut. Nah,
Gedung ataupun bangunan yang berbentuk monitor biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pertukaran hawa yang segar atau yang baik, dan suatu ruangan di atas kepala yang luas yang memungkinkan supaya mesin derek ataupun fasilitas yang berada di atas kepala lainnya itu dapat bekerja dengan baik. Jenis bangunan yang ketiga yaitu gedung yang bertingkat. Nah, di sini biasanya gedung-gedung seperti ini ataupun tipe ini terdapat pada daerah-daerah di mana harga tanah adalah relatif lebih tinggi. Nah, bangunan semacam ini biasanya dapat mudah disesuaikan untuk pembuatan ataupun pengolahan barang-barang ataupun produk yang lebih ringan. Nah, akan tetapi bangunan ataupun gedung yang bertingkat yang multi story ini dapat mempunyai kesulitan dalam pembuatan ataupun pengolahan barang-barang produk yang berat. Jenis bangunan yang keempat yaitu gedung-gedung dengan bentuk khusus. Nah, gedung-gedung yang seperti ini dalam banyak hal dapat merupakan kombinasi dari ketiga bentuk gedung yang sebelumnya. Gedung-gedung yang dibuat secara khusus ini tidak termasuk dalam salah satu kategori ataupun golongan umum dan disesuaikan dengan bentuk khusus yang dibutuhkan oleh suatu proses pengolahan produksi. Dalam banyak hal, bila suatu gedung yang telah dibuat hanya untuk satu proses tertentu saja, maka gedung semacam ini biasanya tidak fleksibel dan cepat tua atau ketinggalan zaman karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam pembuatan desain bangunan ataupun building design. Nah, yang pertama itu harus fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel dalam hal ini adalah dapat diubah dengan biaya yang tidak terlalu mahal apabila diperlukan. Nah, fleksibilitas ini menyebabkan bangunan menjadi agak lambat tua ataupun ketinggalan zaman dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Pertimbangan yang kedua yaitu kemungkinan perluasan ataupun ekspansi. Nah, dengan majunya perusahaan di kemudian hari, maka biasanya perusahaan akan melakukan ataupun merencanakan penambahan ataupun perluasan kapasitas dan hasil. Oleh karena itu, manajer perlu mengetahui pertumbuhan potensial untuk dapat menyusun perencanaan mengenai kebutuhan jangka panjang perusahaan. Pertimbangan yang ketiga yaitu fasilitas bagi pegawai ataupun karyawan. Nah, fasilitas ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk kemungkinan para pekerja ataupun para pegawai dapat memperoleh kesenangan dalam bekerja, moral yang tinggi dan produktivitas yang besar. Pertimbangan yang keempat yaitu fasilitas bagi kendaraan maupun tempat-tempat lain seperti tempat istirahat para pekerja, kamar kecil ataupun toilet dan kafetaria dan sebagainya. Nah, di sini untuk memungkinkan adanya kelancaran kegiatan perusahaan ataupun pabrik, maka perlu disediakan tempat-tempat yang baik untuk fasilitas parkir misalnya, ruangan istirahat para pekerja dan ruangan untuk mencuci misalkan mencuci tangan ataupun mencuci gelas. Nah, dan fasilitas kafetaria dan kamar kecil yang sesuai dengan jumlah buruh yang maksimum akan bekerja di perusahaan pabrik tersebut. Pertimbangan yang kelima yaitu perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan keamanan para pekerja. Ini paling penting ya. Nah, dalam desain bangunan dan konstruksi yang direncanakan perlu diperhatikan keamanan para pekerja ataupun para karyawan dan perlindungan terhadap peralatan perusahaan ataupun pabrik. Oleh karena itu, bangunan yang akan didirikan perlu dilengkapi dengan alat-alat pencegah kebakaran, tanda-tanda bahaya kebakaran otomatis, dinding yang tahan api, alat-alat untuk melepaskan diri dari bahaya kebakaran. Contohnya banyak pintu-pintu darurat. Terus pipa-pipa air yang menyambung keluar gedung dan lampu-lampu tanda bahaya kebakaran. Pertimbangan yang keenam yaitu hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Nah, hendaknya dihindarkan hal-hal yang dapat merusak kesehatan para pekerja seperti asap, debu, udara, dan penerangan. Nah, sehingga diperoleh ketenangan dan kesenangan bekerja di dalam pabrik ataupun perusahaan tersebut. Dan pertimbangan yang terakhir dalam mendesain bangunan perlu diperhatikan apakah perusahaan ataupun pabrik akan menggunakan alat-alat overhead, material handling, AC, alat-alat pemanas dan air yang akan ditempatkan di bagian atas. Cara-cara memperoleh fleksibilitas gedung. Dalam usaha untuk memperoleh fleksibilitas gedung yang dibangun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu ruangan yang cukup luas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, loteng yang tinggi sehingga ada udara segar yang keluar masuk di dalam ruangan pabrik.
dan agar ban berjalan itu dapat mudah untuk kita pasang. Terus selanjutnya itu lantai gedung yang luas, yang cukup luas. Dan yang keempat, penempatan mesin pada tempat yang mudah untuk kita pindah-pindahkan. Dan yang kelima yaitu bentuk dan tipe gedung. Nah, bentuk gedung yang persegi 4 ataupun persegi 4 dan susunan peralatan ataupun layout disesuaikan dengan bentuk yang sudah ada. Pada umumnya, fleksibilitas diperoleh pada gedung yang tidak bertingkat. Sekian mata kuliah manajemen operasional tentang perencanaan bangunan pabrik. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau secara saya menyampaikan kurang detail atau kurang jelas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.